Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkannya kepada kita pada pagi hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat taufik hidayah, waktu kesempatan, sehat walafiat, nikmat ilmu wa fahaman, nikmat silaturahim, nikmat puasa Ramadan, dan kita masih dikumpulkannya untuk bersama-sama menegakkan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya, untuk umat yang istiqomah hingga akhir zaman, kitalah diantara insyaallah. Kita lanjutkan bacaan terjemahan Lu'lu' wal Marjan Sahih Bukhari Muslim oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kita masih pada jilid 1 kitab zakat, bab dosa orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dosa orang yang enggan mengeluarkan zakat, hadis 574. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, kuda itu bisa menjadi 3 hal: menjadi pahala, penutup kepentingan, atau dosa. Adapun yang menjadi pahala adalah yang oleh pemiliknya disediakan untuk jihad fisabilillah, lalu dipelihara dalam kebun dan ladang dengan tali yang panjang. Maka apa yang dimakan pada jarak ikatannya dalam kebun itu akan tercatat menjadi perbaikan bagi pemiliknya. Bila kuda itu mampu memutuskan tali kekangnya dan berlari, maka jejak dan kotorannya pun menjadi kebaikan. Bila ia minum dari sungai, meskipun pemiliknya tak bermaksud memberi minum, itu pun menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Adapun orang yang memelihara untuk kesombongan, ria, dan permusuhan terhadap orang Islam, maka kuda itu hanya menjadi dosa bagi pemiliknya. Kemudian Nabi SAW ditanya tentang himar atau keledai. Maka Nabi SAW menjawab, tak diturunkan kepadaku mengenai hal itu kecuali ayat ini yang mengandung banyak makna. Siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah, pasti ia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat keburukan seberat zarah, maka pasti akan melihat balasannya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 56, kitab jihad perjalanan, bab 48, bab kuda itu ada 3. Ya, kita memiliki satu, ada manfaatnya 3 hal dalam hal ini kuda, kendaraan bagi yang memilikinya. Kalau digunakan untuk berjuang, maka setiap langkah dari kendaraan itu akan menjadi kebaikan, pahala. Kecuali untuk sombong-sombong, beria-ria, kepemilikan dan sebagainya, hanya menambah dosa. Bab hukuman berat bagi yang tidak menunaikan zakat. Hukuman berat bagi yang tidak menunaikan zakat, hadis 575. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Aku datang menemui Nabi SAW yang sedang berada di bawah naungan Ka'bah sambil bersabda, demi Tuhan Ka'bah, merekalah yang rugi. Demi Tuhannya Ka'bah, merekalah yang rugi. Maka aku bertanya pada diriku, ada apa denganku? Mungkin tampak sesuatu padaku. Lalu aku duduk di samping beliau yang masih berkata-kata. Aku merasa tak mampu menahan diri untuk bertanya, sehingga Allah menutup dariku apa yang dikehendakinya. Maka aku bertanya, siapakah mereka itu? Nabi SAW menjawab, mereka yang banyak harta, kecuali yang mendermakan hartanya ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang untuk sedekah. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 83, kitab Sumpah Nazar, bab 8, bab bagaimana sumpah Nabi. Ya. Jadi kalau punya sesuatu, apapun, berapapun banyaknya kita tidak menunaikan zakat atau sedekah, akan ada hukumannya. Hadis 576. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya,
Atau demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, tak seorang pun yang memiliki unta, lembu, atau kambing lalu tidak menunaikan kewajiban zakatnya, melainkan pada hari kiamat akan didatangkan kepadanya hewan yang lebih besar dan lebih gemuk, lalu menginjak-injak dan menanduk dengan tanduknya. Hal itu akan terus diulang sampai orang-orang selesai diputuskan apakah ke surga atau ke neraka. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 24, kitab zakat, bab 43, bab zakat sapi. Ya. Ini sebelum diputuskan masuk ke neraka atau surga, sudah mendapat azab, diinjak-injak karena tidak bersedekah, diinjak-injak oleh harta yang harus disedekahkan tidak disedekahkan. Bab anjuran bersedekah. Anjuran bersedekah, hadis 577. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku bersama Nabi SAW berjalan di Harah Al-Madinah atau lapangan terbuka yang berbatu hitam. Setelah Isya, kami menghadap ke gunung Uhud. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, hai Abu Dzar, aku tidak ingin kalau gunung Uhud itu berubah menjadi emas untukku, lalu tinggal padaku semalam atau 3 malam, dan masih ada padaku sisa 1 dinar, kecuali jika itu persediaan untuk membayar hutang. Melainkan harta itu akan aku sebarkan begini, ke kanan, ke kiri, dan ke depan, sambil mengayunkan tangannya. Kemudian bersabda, hai Abu Dzar. Aku menjawab, labaik wa sadaik ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, orang yang banyak harta itulah yang miskin, melarat, kecuali yang bersedekah. Ke kanan, ke kiri. Kemudian Nabi berkata padaku, diamlah di tempatmu, jangan engkau pergi sampai aku kembali. Lalu Nabi SAW pergi sampai tidak kelihatan. Kemudian aku mendengar suara dan aku khawatir kalau Nabi SAW terkena apa-apa. Tetapi aku ingat pesan Nabi SAW untuk tidak bergerak dari tempatku. Maka aku tidak berani meninggalkan tempatku. Kemudian datanglah Nabi SAW dan aku katakan kepadanya, ya Rasulullah, aku mendengar suara karena pesan. Aku mendengar suara dan khawatir ada sesuatu yang menimpamu, tetapi aku tidak berani bergerak dari tempatku karena pesanmu. Lalu Nabi SAW bersabda, itu Jibril yang datang kepadaku memberitahu, siapa saja dari umatku yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan satu apapun, pasti masuk surga. Aku bertanya, ya Rasulullah, meskipun ia telah berzina dan mencuri? Nabi SAW menjawab, meskipun ia telah berzina dan mencuri. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-79, kitab minta izin, bab 3, bab orang yang menjawab dengan ucapan labaik wa sadaik. Ya, kalau dipanggil oleh ulama atau dari siap atau katakan labaik, saya datang dan saya patuh, seperti itulah, saya datang dan hadir, siap. Hadis 578. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, pada suatu malam aku keluar, tiba-tiba bertemu Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian. Pada mulanya aku mengira tidak ingin ada orang yang menemaninya, maka aku berjalan di bawah naungan bulan. Tetapi Nabi SAW menoleh dan melihatku lalu bertanya, siapa itu? Aku menjawab, Abu Dzar, semoga Allah menjadikan aku tetap setia kepadamu. Lalu beliau bersabda, mari ke sini. Maka aku berjalan bersamanya dan beliau bersabda, sesungguhnya orang yang banyak hartanya adalah yang miskin di hari kiamat, kecuali orang yang diberi kekayaan lalu dibagi-bagikan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakangnya, dan berbuat kebaikan. Kemudian kami terus berjalan, lalu beliau bersabda lagi kepadaku, duduklah di sini. Beliau menyuruhku duduk di tanah yang dikelilingi batu. Duduklah di sini sampai aku kembali kepadamu. Beliau terus berjalan di lapangan itu sampai tak terlihat olehku. Berapa saat kemudian aku mendengar beliau kembali bersabda, meskipun berzina, meskipun telah mencuri. Kemudian beliau tiba di hadapanku. Aku merasa tak sabar dan bertanya, hai Nabi Allah,
siapakah yang engkau ajak bicara di lapangan itu, sedang aku tidak mendengar orang bicara padamu? Nabi SAW menjawab, itu Jibril yang menampakkan diri di sebelah bebatuan itu. Lalu dia berkata kepadaku, sampaikan berita gembira pada umatmu bahwa siapa saja dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun, pasti masuk surga. Aku bertanya, ya Jibril, walaupun telah berzina, walaupun ia telah mencuri? Jibril menjawab, ya. Lalu Abu Dzar bertanya, meskipun telah mencuri dan berzina? Nabi SAW menjawab, ya. Walaupun telah meminum khamr. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab 81, kitab kelembutan hati bab 13, orang-orang yang memperbanyak harta, orang-orang yang menyedikitkan pahala. Nah ini kalau kita tidak menyekutukan Allah, sering-sering bertahlil, sering-sering tetap tidak menyekutukan Allah terhadap apapun, walaupun kita pernah bersalah berzina, mencuri, ataupun yang lainnya, memabok, akan dimasukkan ke surga. Itu janji Allah dan Rasulnya melalui Jibril. Demikian hadirin, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar. Insya Allah seruan-seruan ini, sunnah-sunnah ini kita lakukan dengan mudah, dan kita akan pula sahabat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.